Ah, halo, dengan siapa saya berbicara ini? Dengan Bapak Babak, Bapak Babak. Lagi apa, Le? Ya lagi ngapa-ngapain. Gue tuh lagi gue lagi di rumah temen gitu bang. Soalnya gue belum dapet rumah setelah gue pindahan kan. Iya. Oh, di Melbourne ini. Gue bang dari Gimana gimana? iya udah di Melbourne, cuma gue belum dapet rumah untuk gue tinggalin kan. Jadi gue Iya. lagi kayak numpang di rumah temen gue gitu. Wow, berarti Gue lagi dalam proses mencari rumah. asik. Rumah kaget. Itu duit kaget ya. Ini apa? Bedah rumah. Udah rumah. Tim itu tim my house. In my Salah house. MTV Crib. Apa? Welcome to my crib gitu. Yoi, welcome to my crib. Di sana gimana, Le, kondisinya? Di Melbourne itu udah state of emergency semenjak minggu lalu. Hmm. Jadi kayak library, terus beberapa toko tuh udah pada tutup, kecuali kayak convenience store atau supermarket atau restoran tuh beberapa udah tutup. Cuma di sini orang-orang sudah mulai melakukan si self quarantine ini sih, tapi Oh belum ya. semua, karena belum semuanya menganggap ini sesuatu yang serius gitu loh. Jadi masih banyak yang kayak berkeliaran dan lain-lain. Sedangkan itu kan yang terjadi di Itali kan, kayak mereka udah Iya. dikasih peringatan, tapi semua orang masih tetap pergi Cuek, pergi-pergi aja gitu. cuek-cuek gitu aja ya, kayak ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Nah di situlah akhirnya jadi makin ramai yang kena kan. Nah, makanya ini gue udah hari ke 3 apa keempat ya self quarantine di rumah. Gila, bosan banget sih. Bukannya malah jadi lebih produktif gitu, Le? Kayak punya waktu luang banyak, tapi kebanyakan juga nggak enak ya. Ah, iya sih, jadi maksudnya tetap ada yang harus dilakuin gitu, karena sekarang kelas jadi online, tugas jadi online semuanya. Ya. Cuma kayak setelah selesai ngerjain tugas, abis itu nonton series. Abis nonton seriesnya udah habis, lu mau ngapain lagi? Gila. Tapi teman-teman juga maksudnya ya semua self quarantine gitu atau tetap ada yang ya udah gue sih santai lah terserah mau mau kena mau enggak, mudah-mudahan sih nggak kena gitu. Kalau teman-teman yang dari sini sih, mereka sih banyak kan sih masih santai banget ya. Heeh. Tadi gue tuh masih diajakin main gitu, kayak main yuk bla segala macem, nggak usah kemana-mana, di rumah gue aja. Terus gue kayak aduh, tetap serem nggak sih, walaupun maksudnya mainnya pun misalnya nggak di mana-mana kan, cuma kayak di rumah gitu. Heeh. Cuma tetap aja kan kita bisa jadi carrier-nya itu kan. Iya betul. Kita bisa nularin tanpa kita kena, atau bahkan tanpa kita kasih symptoms gitu. Jadi lagi rancu banget sih sebenarnya. Iya sih. Jadi Tapi di sana ada panic buying juga gak sih kayak di sini? parah. Oh iya. Sini parah sih. Sini parah. Di sini orang-orang tuh panik buyingnya tuh paling banyak tuh toilet paper sih. Karena di sini kan pakai tisu kan, ceboknya bukan pakai air. Terus makanya akhirnya banyak orang-orang yang udah mulai kayak install apa namanya, semprotan air gitu di toilet. Terus gue yang kayak, "Sial, lu kemana aja sih?" mesti ada wabah dulu baru sadar kalau pakai tisu ternyata lebih bersih daripada pakai air lebih bersih daripada pakai Pakai tisu. tisu gitu. Sedangkan kita tiap hari pakai air kan di sini kan. Aduh, parah. Oh, iya. Makanan gimana? Makanan di rumah aman? Makanan aman, udah sempet di stok, bahkan kayaknya Melbourne tuh mau di lockdown dalam beberapa waktu dekat. Australia sih kayaknya nggak tahu deh, cuma Melbourne kayaknya mau, rumor-rumornya. Makanya si Perdana Menterinya Scott Morrison tuh dia udah kayak ngehimbau para Australians tuh untuk stock up food, tapi hanya untuk 2 minggu. Oh. Makanya sekarang si supermarket semuanya tuh dijatah bang. Oh nggak bisa kita beli banyak langsung gitu ya? Nggak bisa. Jadi begitu lo masuk, itu aja lo antri. Jadi yang begitu masuk, yang boleh masuk tuh cuma 3-5 orang. Jadi antriannya emang sampai jalan sih.
Oh. Jadi lo masuk, lalu pas lo masuk di setiap aisle itu udah ada orang-orang yang ngejagain. Jadi misalnya lo mau beli barang A, nanti udah ada orang yang jaga di section barang A. Nanti lo cuma dikasih misalnya 3 gitu loh. Lo nggak boleh lebih dari itu. Oh, berarti yang punya store-nya pun kayak jemput bola gitu ya, kita nggak dibiarin dilepas begitu aja, dijagain sama mereka. Oh iya, enggak. Karena awalnya dibiarin bang. Awalnya tuh kayak minggu-minggu awal kemarin sebelum state of emergency, orang-orang tuh udah mulai panic buying kan. Iya. Terus kayak beneran toilet roll habis, pasta, rice, hand sanitizer, bahkan kalau di apotek tuh inhaler, terus kayak buat perempuan pembalut, terus buat anak bayi pampers tisu basah, itu tuh habis semua. Lebih ekstrim juga sih di sini kan, yang habis kan yang bersih-bersihnya doang kan. Misalnya ya itu cuma hand wash, hand sanitizer kayak gitu-gitu kan. Jadi mungkin karena di sini nggak banyak Alfamart, Indomaret yang tetap buka gitu kali ya. Oh, jadi satu store besar gitu doang yang kita ngandelinnya di sana atau gimana? Ada sih 7-Eleven gitu-gitu, cuma nggak banyak tersebar di seluruh Melbourne gitu. Jadi dan mereka juga barangnya emang beneran cuma kayak apa sih, kopi, odol yang gitu-gitu loh, yang kayak super kecil gitu. Jadi orang tetap rely-nya ke supermarket yang besar memang. Bahkan tuh bang di sini tuh di Melbourne kan, di sini tuh culture-nya ya western lah ya, maksudnya pertama individualistik, yang kedua kan kayak sama orang tua tuh maksudnya juga nggak terlalu kayak care lah kasar gitu kan, kayak begitu orangnya udah orang tuanya udah tua kayak dimasukin ke mati jompo gitu deh, maksudnya nggak terlalu terurus. Sampai banyak kasus di mana banyak banget orang-orang tua tuh yang kayak udah hidup sendiri, cuma berdua sama istri atau suaminya, mereka tuh kehabisan untuk beli semua yang mereka butuhkan kan, padahal kan mereka nih yang paling vulnerable, yang paling at risk dengan adanya wabah ini kan. Dan mereka nggak bisa kemana-mana kan? Nggak bisa kemana-mana. Tapi ketika mereka mau coba beli ke barang-barang ini di supermarket, udah pada habis anyways kan. Makanya sekarang di beberapa toko tuh ada kebijakan kayak elderly hour gitu loh. Jadi setiap jam berapa sampai jam berapa, itu yang boleh masuk tuh 50 tahun ke atas. Iya. Udah mulai ada kebijakan kayak gitu, maksudnya kesadaran karena ya orang-orang lanjut usia ini mereka nggak bisa ngapa-ngapain kecuali menunggu. Mereka nggak dapat apa-apa. Iya. Dibanding anak-anak muda yang bisa beli sana beli sini, mesti bisa jalan ke sana ke sini gitu kan. Betul. Bukan lumayan sih, termasuk yang udah urgent dan meresahkan banget ya. Buat gue sih meresahkan ya, cuma kayaknya buat banyak orang masih yang kayak it's okay, we're young, kayak kita masih muda, nggak apa-apa. Tapi justru itu yang gue takutin sih, karena gue lebih takut kalau gue menularkan daripada gue kena. Iya. Gitu. Karena kan katanya gitu kan, yang muda pun dia nggak ngerasa sakit, nggak ada gejala apa-apa, tapi tiba-tiba ketemu yang lanjut usia itu bisa nularin gitu. Betul sekali. Lu di rumah aja nih bang dari kemarin? Di rumah aja udah berapa hari nih? 3 hari, 2 hari lah. Kan baru pulang kemarin. Ngapain aja? Nonton, terus lihat-lihat stok foto, ngedit foto gitu-gitu, terus main-main Instagram. Ini baru terpikirkan untuk nelfon gimana ya biar seru aja, biar menghibur juga, biar ada kegiatan. Sumpah, tapi emang semua orang akhirnya gue teleponin sih. Iya kan? Kayaknya akhirnya jadi ajang untuk catch up gitu loh. Iya kan? Bener-bener yang kayak ya udah gue nggak bisa ketemu, nggak bisa main, ya udah gue by phone aja, by text kayak gitu doang kan akhirnya. Iya benar. Tapi sehat-sehat semua deh. Maksudnya keluarga di rumah, bunda segala macam. Ayah. Di Jakarta sih, di Jakarta alhamdulillah sehat. Ayah udah work from home. Bunda lagi beres-beres, akhirnya jadi beres-beres rumah gitu-gitu kan. Keluarga sih kayaknya alhamdulillah sehat lah, masih semuanya self karantina masing-masing. Cuma ya nggak tahu ya kemarin tuh kemarin gue nonton video yang ada orang bikin di Instagram gitu, kayak social eksperimen, kayak orang-orang yang kayak nanya gitu, apakah bapak takut corona gitu-gitu, dan yang ditanya tuh kayak yang orang-orang pedagang kaki lima, pokoknya yang kayak gitu-gitu kan, kayak middle to lower class income. Terus
abis itu ada yang ada yang ditanya kan, Pak Bapak tahu corona nggak? Oh iya tadi saya lihat. Jadi corona kayak bentuk makhluk hidup gitu. Oh iya tadi saya lihat itu ada kayak gimana? Aduh. Berarti emang maksudnya pesannya pun nggak sampai ke semua gitu ya? Susah sih susah, bang, kayaknya. iya. Maksudnya kayak karena Indonesia tuh salah satu negara yang setahu gue ya kayak susah gitu kan buat di lockdown kan. Iya. Bahkan rada impossible karena akhirnya cuma jadi surga buat orang kaya, tapi tetap jadi apa ya, maksud tetap jadi itu tidak akan merubah mindset apapun untuk middle to lower class karena mereka emang akhirnya cari duitnya emang di luar kan. Nggak ada lagi, justru kan alternatif diberikan pekerjaan di luar karena mereka mungkin nggak bisa punya tempat di kerjaan-kerjaan yang lain gitu kan. Betul. Itu dia makanya kita ya dan ini juga nggak tahu kan berapa lama kan waktunya. Itu dia. Bisa diprediksi. Makanya kayak sebenarnya kayaknya kayak gini tuh sejujurnya cukup membuat apa ya, kayak akhirnya kan you try to find things to do gitu kan. Iya. Tapi tetap kayak sutris sih di rumah doang anjir. Iya. Makanya mungkin sampai 14 hari katanya kan awal April, tapi ya 4 hari 5 hari sih udah berasa nih. Berasa. Gila, biasanya 2 minggu gak pernah berasa selama ini. Iya kan. Wah, ini parah sih. Ini. Wah, lumayan kita ngobrol panjang juga. Kayak kalau diterusin juga lumayan. Emang ini direkam? Direkam semua audionya. Oh, pakai itu tuh, pakai Zoom. Iya, pakai Zoom, loudspeaker gitu. Gila, niat banget. Gabut ya? Iya, gabut banget ya Allah, ya Robi. Mau bikin. Terus event gimana bang, event? Lumayan sih, aku dapat 8 lah cancel. Anjir. Orang mah dapatlah 8 masuk gitu. Ini 8 cancel. Iya, banyak juga sih yang lain sampai belasan, sampai yang nggak ngerti. Cuma udah mulai ada gerakan-gerakan kayak ya mungkin yang punya rezeki lebih dia bikin donasi atau apa kayak gitu atau bikin gerakan-gerakan yang kitabisa.com itu loh. Jadi subsidi silangnya udah mulai berjalan nih. I see. Kita lihat perkembangannya seperti apa kan. Tapi kalau kayak keluar rumah gitu boleh kan? Maksudnya kayak lu ke garasi atau kayak ke boleh. Cuma ya soalnya dari kemarin gue karena bosan banget jadi gue sempetin kayak ke taman deket rumah teman gue ini gitu bang, kayak gue baca buku, gue baru dengerin albumnya Harry Styles yang baru, bagus banget. Iya. Gaya-gayanya juga walaupun kayak gitu tetap laki sih dia. Siapa Harry Styles? Iya. Wah gila dia keren banget sih. Ini boleh tolong direkam dan dimasukin gak sih? Iya ini gue rekam masih keep roll terus. Masih keep roll. Wah gue bingung sih Harry Styles tuh